Kami berterima kasih kepada pemerintah yang memperhatikan industri tekstil karena kami memang mempekerjakan begitu banyak orang ya. Secara langsung 3,5 juta tenaga kerja, secara tidak langsung saya yakin lebih banyak dari itu. Memang dampak positifnya sudah terasa dengan adanya tindakan yang gencar dari pemerintah di 2 minggu terakhir. Kami sudah merasakan adanya lonjakan order, karena biasanya kita tuh order udah penuh Bu sebelum lebaran, tapi kali ini terasa sangat sepi. Nah, tapi setelah adanya, pengetatan dari, larangan thrifting atau baju bekas impor, ini sangat terasa di mana beberapa IKM dari satu daerah saja sudah full Bu, dan sudah mendapatkan lonjakan order tiba-tiba. Jadi Baik, dampaknya sangat-sangat terasa. baik, artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah mulai, menunjukkan support begitu ya kepada industri tekstil tanah air. Nah, Pak Yan, tekstil tanah Betul. air ini bukan hanya dibanjiri oleh baju impor bekas, tapi juga ada baju-baju dari China dan juga barang KW bermerek. Menurut pandangan Anda sebagai pelaku begitu ya, mana dari antara tiga ini yang paling mengancam industri tekstil, Pak Yan? Menurut saya yang paling mengancam itu semua sama-sama mengancam, Bu, ya. Karena kalau kita lihat dari sisi pakaian jadi impor, itu kita, secara negara itu kita tidak bisa membatasi apa yang namanya produk jadi impor, karena kita tergabung dalam World Trade Organization dan kita tergabung dalam perdagangan bebas. Nah, jadi kita tidak bisa membatasi itu, tapi kita bisa berinovasi untuk supaya lebih konsisten, cost down, dan juga kita bisa kompetitif. Nah, tapi nyatanya Indonesia sendiri dari ekspor tekstilnya itu masih surplus, dan kalau kita lihat ke negara-negara modern seperti Jepang dan Eropa, kita justru dilihat di sana banyak produk-produk made in Indonesia itu ditaruh di tempat yang premium. Nah, tapi saya rasa ini adalah masalah bersama yang harus kita tangani bersama supaya kita itu bisa mencetak pengusaha-pengusaha tekstil dalam negeri yang semangat di industri tekstil sehingga juga bisa mengambil porsi-porsi pasar ekspor tersebut. Karena kalau kita lihat di Jepang misalnya, kebanyakan sepatu-sepatu Adidas dan Nike itu hampir semuanya made in Indonesia. Jadi saya rasa nggak ada alasan kalau kita itu bisa terancam oleh produk-produk ini. Cuman kita mau regulasi yang lebih baik sehingga secara ekosistem produk tekstil kita di dalam negeri itu bisa berkembang. Nah, kalau soal ancamannya sendiri, jumlah konsumsi dalam negeri kita itu 1,9 billion US dollar ya, itu dari dalam negeri. Nah, sedangkan net impor kita untuk pakaian jadi itu 568 juta, dan juga kalau kita perhatikan yang justru membuat berat dan tidak adil adalah pakaian bekas, karena pakaian bekas ini sekali lagi itu adalah bekas dan nol cost-nya. Nah, justru karena yang cost-nya ini adalah nol dan hampir tidak bayar, maka ini sangat mengancam karena jumlahnya pun sangat banyak. Kalau kita lihat dari interview sebelumnya, ada beberapa pelaku di pasar, jumlah pedagangnya aja ada 20.000 pedagang pakaian bekas. Nah, jadi kita bayangkan jika pedagang pakaian bekas ini justru bisa bergabung terhadap ekosistem tekstil kami dengan diberikan solusi supaya mereka bisa berdagang pakaian buatan dalam negeri atau baik pakaian impor yang diimpor secara resmi seperti merek-merek yang ada di mall. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang baik dan positif. Baik, berarti dapat disimpulkan bahwa ketiganya dari entah itu barang bekas ataupun dari impor China serta barang KW ini juga sama-sama memiliki dampak yang cukup buruk begitu ya Pak Ian ya. Saya akan kembali ke Ya. Pak Warsito. Pak Warsito, saat ini kan kita sedang berada di momen Ramadan begitu ya. Ini bagaimana kalau dari Kemenperin sendiri mendorong industri tekstil kita? Apakah akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan Pak Warsito? Saya pikir, ini merupakan tugas kami pemerintah untuk menstabilisasi daripada, harga maupun pasokan daripada, produk-produk tekstil ini. Dan, kami sendiri, saya yakin, dengan kemampuan industri, dalam negeri, baik dari, industri besar maupun, dari IKM, mampu untuk, memasok daripada kebutuhan selama Ramadan maupun nanti saat lebaran. Baik, kalau dari, ke Pak Ian nih, Pak. Pak Ian, dengan momentum Ramadan seperti ini, tadi kan Pak Ian sudah menjelaskan bahwa, oh tahun ini sudah ada cukup perbaikan nih, di mana demand-nya juga sudah cukup meningkat begitu ya di industri tekstil saat ini. Nah ini untuk mendorong kembali begitu ya, agar perbaikannya ini lebih maksimal, apa yang dilakukan Pak Ian? Ya, saya rasa, yang sekarang sudah dilakukan itu harus ditingkatkan Ya, karena yang, tren thrifting ini sebenarnya sudah dilarang dari dulu ya.
tapi sempat menjamur karena anak milenial menganggap thrifting ini sesuatu yang sustainable. Dan saya percaya thrifting itu sesuatu yang baik. Tapi hanya kenapa kita nggak thrifting produk-produk yang kita produksi dalam negeri dan juga memang dibeli dari sentra-sentra dalam negeri. Karena kita mesti ingat bahwa ketika kita melakukan thrifting yang berasal dari baju bekas impor, maka kita juga menyakiti industri retail kita. Industri retail kita kalau kita lihat di mall-mall itu kan juga sebenarnya bukan baju buatan Indonesia 100%. Bahkan kalau kita hitung TKDN di mall tuh berapa sih? Kan Pak Jokowi sekarang sedang mengadakan semua harus TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Di mall itu paling TKDN-nya menurut saya 20%. Saya pernah survei ke salah satu merek yang saya nggak bisa sebut. Saya bersama teman-teman cek sebenarnya berapa banyak sih yang made in Indonesia, ternyata hanya 10%. Nah, tapi kan barang-barang tersebut barang-barang resmi. Yang kalau dibeli, mungkin anak milenial sekarang beli dan jual lagi online, mereka bilang ini barang pre-love. Nah, tapi ini adalah satu tindakan thrifting yang kami dari asosiasi pun welcome dan bahkan kita harus nanti punya ke belakangnya bagaimana cara merecycle tekstil ini. Karena jangan sampai masalah di mana barang bekas tekstil impor atau barang bekas tekstil yang sebenarnya menjadi masalah di luar negeri berupa sampah, itu akhirnya dijual ke dalam negeri. Karena kita melakukan survei ternyata dari satu bal barang tekstil impor yang bekas ini ketika sudah dijual, rata-rata itu hanya 30, mungkin 60% itu bisa terjual, 35% itu dibuang. Nah, jadi kita sendiri sudah punya masalah dengan sampah plastik, jangan kita menambah masalah sampah yang lain. Nah, saya rasa untuk jangka panjangnya, saya rasa kita bisa membuat sebuah regulasi, mungkin nanti dibantu juga oleh Kementerian Industri, di mana mal-mal itu juga harus memiliki TKDN, supaya nanti kita ingin mal-mal dalam negeri kita itu diisi oleh brand-brand nasional kita. Nah, maka dari sini asosiasi pun bekerja sama dengan Kemendak, Kemenprint, kita ada yang namanya Baik, Pak Jakarta Yan. Muslim Fashion Week, karena kita mencetak Baik, kami banyak sudah brand mendapatkan poin nasional Anda, yang Pak saya Yan. harap bisa